Shalom, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang besar. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan yang baik, yang sehat, yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terutama rohani kita. Mari kita bangun rohani yang terus bertumbuh, rohani yang kuat, rohani yang tahan uji. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan di Alkitab yang penting adalah ketika Tuhan Yesus menyatakan ada bangunan yang dibangun di atas batu, tapi juga ada bangunan yang dibangun di atas pasir. Lalu datanglah hujan, banjir, tekanan, maka rumah yang di atas batu kuat, sedangkan rumah yang di atas pasir hancur. Demikian juga Tuhan mengumpamakan perumpamaan mengenai batu mulia dan jerami. Ketika dikasih ujian, api pencobaan, batu mulia semakin murni, tetapi jerami terbakar habis, tidak ada sisanya. Sama dengan hidup kita, rohani kita. Mungkin hari ini kita sedang dalam ujian. Tuhan rindu mendapati kita semakin murni, semakin mulia. Saya angkat tema hari ini, yaitu saat dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara, saat dalam kesesakan. Siapa Bapak Ibu Saudara yang suka dalam kesesakan? Tidak ada. Dulu teman saya kalau berangkat kuliah suka naik bemo sebelum PPKM, sebelum COVID. Maka apa? Wah, ketika bersesak-sesak itu, wah ada yang dari pasar ya, wah ada yang bawa ayam, ada yang bawa ini, ada yang dari kerja, wah Bapak Ibu Saudara nggak enak, wah sesak, panas, bau, rasanya pengen turun aja, pengen muntah saja. Nggak ada manusia yang suka dalam kesesakan. Ya, satu kali saya pergi sama teman saya, teman-temannya banyak, masuk ke sebuah restoran. Ketika kita masuk sebuah restoran ternyata ramai gitu ya. Sebelum PPKM ini ya. Wah ramai. Akhirnya kita duduknya bersesak-sesakan. Kita duduknya dempet-dempet gini nggak bisa gerak tangannya. Lalu teman saya pesan ayam ya, ayam goreng. Ternyata ayam gorengnya keras. Tangannya udah gini, ayam gorengnya keras. Disendok, dipotong ini, ternyata ayam gorengnya berontak, ya. Lompat dari meja, wah dia nangis, aduh ayam gorengku. Mungkin sama kayak kita hari ini. Gak enak Pak, gak nyaman. Dalam kesesakan, dalam keadaan yang gak baik kita ini, kita dihimpit. Kita harus di rumah, kita harus terbatas, kita gak boleh beribadah. Tapi secara hari ini mungkin kesesakan kita bukan secara fisik, tapi secara mental, aduh cemas, khawatir. Tapi secara satu ayat yang penting kita buka bersama-sama. Roma 12 ayat 12 sebagai dasar kebenaran firman Tuhan hari ini. Roma 12 ayat 12 dikatakan di sana, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Saudara, kata kesesakan di sini menggunakan kata tlipsis ya. Artinya penderitaan, penindasan. Mungkin kita dalam penderitaan hari ini, dalam tekanan penindasan gitu ya. Ada yang di PHK, ada yang dipotong gajinya. Memang keadaannya seperti ini, terasa tertindas gitu ya. Merasa cemas ya, mungkin hari ini banyak orang cemas, khawatir ya. Secara psikologi khawatir, keluar rumah takut, menghadapi ini takut, dengar berita cemas. Kita dalam kesesakan. Atau dibebani masa depan yang berat, disiksa, dan punya berbagai-bagai kesusahan. Apakah itu kita hari ini? Ternyata Alkitab sudah tahu. Rasul Paulus mengirim surat ke Roma untuk mengatasi masalah di sana. Mereka menghadapi ini, susah, ditindas, dikejar-kejar. Yakobus mengirim surat, minggu lalu kita bahas, ke 12 suku di perantauan dalam tekanan. Ternyata semua musim kita punya tekanan masing-masing. Ini harus kita tangkap.
Kita mungkin dalam kesesakan hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Roma 12 ayat 12, yang pertama, tetaplah memiliki harapan. Mari katakan sama-sama, tetaplah memiliki harapan. Banyak orang sedang kehilangan harapan. Penting sekali harapan ini. Kita harus punya harapan. Harapan ini itu seperti saw yang kuat. Saw itu adalah seperti jangkar. Bapak Ibu Saudara, ada musimnya waktu orang Kristen mula-mula, lambangnya bukan salib. Lambangnya itu jangkar. Menandakan apa? Iman yang kuat. Harapan. Harapan yang dalam tabir. Harapan dalam Kristus. Itu selalu ada. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup menolong hidupmu. Sekarang masih ada Tuhan, masih ada harapan. Banyak orang sedang kehilangan harapan. Pak, kalau gini terus rasanya nggak ada harapan. Mau dibawa kemana, Pak? Susah, sedih. Gitu ya. Hari ini masih ada harapan. Harapan oleh siapa? Kita buka sama-sama. Ibrani 6 ayat 19. Saw kita, harapan kita, jangkar kita sama siapa? Bukan sama kekuatan manusia. Jangkar kapal kita bukan sama perkataan orang, janji orang, wah berubah semua. Ternyata harapan kita, jangkar kita ada dalam Kristus. Kita baca ya, Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan sana, pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, 20. Di mana Tuhan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus itu sebagai perintis, pembuka jalan. Bapak Ibu Saudara kalau belum tahu, tabir ini adalah tabir yang tertutup. Artinya halangan antara ruang kudus sama ruang maha kudus. Artinya kita nggak bisa lagi ketemu Tuhan karena dosa. Dibatasi, diwakili oleh imam besar. Tetapi ketika Tuhan Yesus adalah saw kuat jiwa kita, Tuhan Yesus buka itu. Iya, harapan kita. Harapan jiwa kita itu Tuhan. Harapan saw yang kuat dan saw yang aman. Katakan sama-sama, saw yang kuat dan saw yang aman. 1, 2, 3, saw yang kuat dan saw yang aman. Jiwa kita berlabuh jelas ke belakang tabir, ke sorga. Yang kedua, tabir ini bicara kemustahilan. Dulu orang mustahil ketemu Tuhan. Gak bisa doa langsung, harus titip doa sama imam besar. Lewat Tuhan Yesus yang gak mungkin menjadi mungkin. Hari ini kita akan melakukan perjamuan suci ya. Ini ingatkan kita kembali. Tuhan Yesus membuka jalan kita ke sorga. Padahal mustahil seharusnya. Upah dosa itu maut. Semua orang berbuat dosa. Tapi Tuhan buka jalan. Hari ini demikian juga hidup kita. Kita percaya. Bersama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Dia harapan kita. Dia kekuatan kita. Kalau kita dalam kesesakan hari ini yang pertama. Tetaplah memiliki harapan. Harapan kepada Tuhan. Bahaya sekali kalau kita nggak punya harapan, Bapak Ibu. Satu kali ada 2 ekor katak. Mereka sedang berjalan-jalan, berlomba lari ya. Bersama temannya banyak, 2 ekor ini paling depan. Tiba-tiba 2 ekor nggak sengaja lompat, mereka masuk lubang yang dalam. Masuk lubang yang dalam. 2 katak ini aja. Teman-temannya lihat dari atas. Aduh, kamu kok masuk situ? Hari pertama mereka berusaha tetap lompat.
Wah, mereka berusaha keluar. Gagal. Teman-temannya yang luar cari makanan, ngasih ke mereka. Berdua ini dalam lubang yang dalam. Hari kedua mereka coba-coba lompat. Satu tetap terus lompat, satu mulai diem. Kehabisan tenaga, putus asa. Kenapa? Karena yang di luar ngomong, wis gak mungkin keluar. Ngomong sama satu sama, wis gak mungkin dua orang ini keluar. Wis gak mungkin, wis gak mungkin, mereka pasti mati dalam situ mereka. Satu mulai lemes, satunya tetap lompat, berusaha. Hari ketiga, udah yang satu tuh cuma makan lalu diem di pojokan, putus asa, gak punya harapan. Tapi kata yang satunya tetap lompat, wah tetap semangat. Walaupun dikatai gak punya harapan, walau dikatai gak mungkin berhasil, walau dikatai mereka bakal mati di situ, ia tetap lompat. Tibalah hari keempat, yang satunya dia makan dan dia, ternyata yang suka lompat ini, karena beribu-ribu kali lompat, kakinya kuat. Dia lompat keluar dari lubangnya. Wah, teman-temannya kaget, loh kamu bisa lompat kuat. Yang di dalam bingung, loh temanku bisa. Dia coba. Apakah bisa Bapak Ibu? Gak bisa, karena kakinya gak terlatih. Ketika sampai di luar, yang bisa melompat ini tanya, loh kenapa kamu ini kok lompat terus? Padahal kita kata-katai yang gak mungkin, temanmu sudah kalah, sudah putus asa. Lalu dia ngomong, saya ini tuli. Dia pakai isyarat. Ternyata dia kata yang tuli. Dia kira teman-temannya itu bukan mengatakan yang jelek, dia kira teman-temannya ngasih semangat. Bukan ngata-ngata yang jelek, dia kira temannya ayo keluar, ayo keluar. Tapi saudara, dari ilustrasi ini kita tahu, kita sometimes, kadang-kadang harus mengarahkan telinga kita dengan benar. Ditulis, kadang kita butuh telinga yang tuli buat selamat. Maksudnya apa? Arahkanlah telinga kita kepada harapan yang tepat. Kalau kita dengar semua berita-berita, terus kita isi berita, kita mungkin takut. Jelas Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Klik ya. Jadi hari ini apa yang kita dengar? Saya mau tanya sama Pak Ustaz. Apa yang kita dengar? Ya. Apakah berita saja tanpa firman? Ya. Apa yang kita dengar? Ya. Dengar berita itu baik, tapi harus kita imbangi. Bahkan kita lebih berat ke firman. Arahkanlah telinga kita kepada saul yang kuat. Apa yang dikatakan Tuhan, itu yang akan terjadi. Hari ini dengarkanlah firman Tuhan. Tetaplah memiliki harapan. Harapan kita dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara, langit bumi ini lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Tuhan Yesus gak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lama. Tuhan yang sama melepaskan Daniel dari gua singa. Tuhan yang sama melepaskan Abed-Sam, Abed-Nego, Sadrak, Mesak dari dapur api. Dari wabah, ya, wabah yang dialami oleh Daud. Wah, luar biasa, dilepaskan. Tuhan yang sama juga melepaskan kita dari pandemi ini. Pandemi ini segera berlalu, kita semakin setia mengasihi Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara, ayo banyak berdoa, banyak dengar firman. Ya. Bapak Ibu saudara, kita akan mulai ya beberapa hari ke depan untuk di semua di sosial media GBT Marsaron. Kita punya program 24/7 ya, 24/7. Apa itu Bapak Ibu saudara? 24 hour 7 days ya. Jadi kita akan nyalakan terus di IG live, di YouTube live, Facebook live, semuanya nyala. Kita akan terus putar firman Tuhan. Ya. Suara nyanyian pujian. Jadi 24 jam, jam 3 pagi pun masih ada. Jadi mungkin Bapak Ibu saudara yang mungkin dalam kesesakan, mulai kehilangan harapan, boleh dibuka Bapak Ibu jam 3 pagi. Mungkin ada sholat gratia tentang keselamatan. Ya, terus berputar tentang khotbah, potongan khotbah, tentang nyanyi pujian. Ya, 24
24/7. Ya, sosial media kita akan nyala terus. Ini lagi dibangun ya Bapak Ibu Saudara. Supaya orang dengar firman. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Kenapa saw kita itu, jangkar kita ini goyah? Kenapa kita ini kok goyah, bimbang, takut, khawatir? Ya seperti kapal, kalau jangkarnya putus, apa yang terjadi sama kapal itu? Enggak tahu kemana. Limbung, hilang, kena badai, ikut kondisi, ya, nggak punya harapan. Mungkin itu kita hari ini. Kita ikut kondisi, kita ikut ketakutan, kita ikut kecemasan, kita ikut dengan berita itu sampai kita nggak bisa tidur. Kita khawatir. Kita butuh saw. Ayo perbaiki saw kita, perbaiki jangkar kita, perbaiki harapan kita. Harapan kita bersama Tuhan. Masa depan kita masa depan yang cerah, penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Saya sering sebutkan ini ya, made cecebebe, masa depan cerah ceria penuh pengharapan, bukan madesu. Itu saw kita. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu Saudara banyak dengar yang firman. Ingat ya, kalau nanti Bapak Ibu Saudara lagi masak suike mungkin ya, lalu lihat atau gambar kata, ingat ada kata yang tuli yang bisa lompat, karena dia nggak mendengarkan yang nggak perlu. Ya. Hari ini mungkin kita down karena kita mendengarkan dokter berkata kamu nggak mungkin selamat, waktumu cuma 1 bulan lagi. Mungkin kita down karena kita mendengar pandemi ini nggak akan selesai. Sampai kapanpun kita akan down. Mungkin kita diagnosa, oh kamu nggak akan pernah sembuh, kamu kan kondisinya kayak gini, kamu akan mengalami seperti ini. Kita akhirnya seperti kata yang putus asa di pojokan, nggak melakukan apa-apa, nggak berdoa, putus asa, nggak punya jangkar. Hari ini yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Tetaplah memiliki harapan. Karena Tuhan adalah saw kita, jangkar kita yang kuat. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Ya. Ayo taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan dalam kesesakan? Dikatakan Roma 12 ayat 12, sabarlah dalam kesesakan. Yang kedua, ayo kita sabar dalam kesesakan. Katakan sama-sama sabar. 1, 2, 3, sabar. Kita harus sabar. Baik, saudara, dalam bahasa Yunani kata sabar itu ada 2. Ya. Ada 2 yang dipakai untuk kata sabar. Yang pertama adalah hupomeno. Boleh catat ya. Hupomeno artinya menunggu. Artinya tetap tinggal di situ. Itu artinya sabar. Hupomeno. Yang kedua adalah makrotumeo. Ya, boleh catat, ini ada di LCD ya. Makrotumeo artinya apa? Wataknya sabar. Oh, ini orang sabar nih. Ini sabar secara watak gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan minta kita bukan watak kita yang sabar. Tapi saat dalam kesesakan, tetaplah di tempatmu. Tunggulah Tuhan. Banyak orang pengen lari dari kenyataan. Oh Pak, daripada saya gini-gini terus, lebih baik saya mati. Ya. Lari dari kenyataan. Tuhan berkata tetaplah di tempatmu. Sabar itu berarti menunggulah pertolongan dari Tuhan. Tetaplah di tempat, di dalam kesesakan itu. Mungkin kita difitnah di kerjaan. Tuhan minta kita sabar, tetap di situ. Bapak Ibu Saudara, ayo kita tetap tinggal dalam Tuhan, walaupun dalam kesesakan. Banyak orang sedang lari kemana kau sini, pertolongan kemana. Tuhan berkata sabar, tunggu waktunya Tuhan. Kita baca ya. Roma 12 ayat 19, satu perikop yang sama. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku,
akulah yang menuntut pembalasan firman Tuhan. Ternyata Tuhan itu punya porsi, punya hak dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita difitnah. Sabar. Jangan dilawan, jangan dibalas. Itu haknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sakit gak kalau difitnah? Sakit. Kita dalam kesesakan. Mungkin kita berada di keluarga yang enggak baik. Enggak baik-baik saja. Tuhan kata sabar, tetap di tempat. Tuhan yang akan memulihkan nanti. Pembalasan itu haknya Tuhan. Ya. Jadi sabar dalam kesesakan maksudnya apa? Tetaplah di tempat yang kuat, yang tahan uji. Mungkin hari ini berat bagi kita. Ayo kita minta kekuatan daripada Tuhan. Ya. Minta kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu, seorang bernama F.W. Weber berkata, F.W. Weber, Tuhan tidak pernah datang kepada mereka yang tidak menunggu. Orang kalau nantikan Tuhan, Tuhan ada buat dia. Tapi orang kalau meninggalkan Tuhan, jangan harap Tuhan datang menolong. Hari ini kita posisinya di mana? Apakah kita sudah melangkah jauh meninggalkan Tuhan? Tidak mengandalkan Tuhan? Hati-hati Bapak Ibu. Ayo kita kembali menunggu waktunya Tuhan. Menunggu saatnya Tuhan. Kalau kita menunggu Tuhan, menantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31. Mari baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Menguatkan kita semua. Mungkin kita sedang menanti, Pak, saya nunggu sampai kapan? Corona ini selesai. Pak, saya nunggu sampai kapan keluarga saya pulih? Pak, saya nunggu sampai kapan orang yang fitnah saya ini loh masih kelihatannya enak. Orang yang nipuin loh masih kelihatannya baik kondisinya. Saya nunggu sampai kapan? Ayo kita tetap menantikan Tuhan. Mungkin kita sudah lelah. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan di sana, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengar baik-baik Bapak Saudara, kalau kita pribadi yang menunggu Tuhan dalam kesesakan, kita akan dibawa Tuhan terbang tinggi seperti raja wali. Kita punya kekuatan baru. Orang boleh jahati kita, orang boleh ngatai kita. Mungkin kita dalam kesesakan, kita gak akan lesu. Orang menantikan Tuhan dapat kekuatan yang baru. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita jangan merenungkan nasib kita. Banyak orang sedang merenungkan nasib. Aduh, nasibku kayak gini ya. Aduh, melamun, kondisiku kayak gini. Kita jangan renungkan itu. Kita harus renungkan firman Tuhan. Menantikan Tuhan, doa. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhan menempatkan kita di satu tempat, mungkin keadaannya gak baik. Kita ini ditempatkan untuk menjadi garam dan terang. Mungkin di keluarga kita, mungkin keluarga kita gak baik-baik saja kan. Engkau ditempatkan, engkau harus menunggu Tuhan. Karena olehmu menjadi garam dan terang. Keluarga ini digaram dan diterangi. Bapak Saudara, saya satu kali merenungkan tentang efek garam. Salah satu efek garam yang penting adalah menahan kebusukan. Contohnya siapa?
Contohnya itu Abraham. Ketika Abraham ini berdoa untuk Sodom dan Gomora, ya, Tuhan kasih syarat. Ingat Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan kasih syarat. Kalau ada 50 orang benar, ini Abraham mohon ya, Tuhan kalau ada 50 orang benar, masa Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora? Ternyata untuk menyelamatkan Sodom dan Gomora butuh berapa orang benar Bapak Ibu? 50 kan? Dari ratusan orang, ribuan orang, cuma butuh 50 orang benar. Ya, mungkin di dalam keluarga kita yang benar cuma kita kan? Ini perbandingannya sama. Ditawar sama Abraham. Sampai berapa Bapak Ibu? Sampai 10. Untuk menyelamatkan Sodom Gomora itu loh, butuh cuma 10 orang benar. Ini efek garam, efek terang. Tuhan lihat hari ini untuk menyelamatkan keluarga kita, keadaan kita. Ayo kita tetap jadi garam dan terang. Tuhan lihat kita. Mungkin selamat keluarga kita selama ini baik-baik saja, selamat, ekonomi, semuanya karena kita. Dengan berkat Tuhan kita kalau setia sama Tuhan menunggu, Tuhan berkati keluarga kita. Ayo tetap menunggu di tempat kita. Apa efek garam itu? Efek garam itu sesuatu yang kecil, ya, tapi mempengaruhi yang banyak. Coba Bapak Ibu, Saudara, ibu-ibu terutama kalau masak sop 1 panci, garamnya berapa persen? Oh Pak, 2 kantong yang besar-besar. Oh blodrek Bapak Ibu. Ya, darah tinggi, gak mungkin. Garam itu dikit. Ya, paling banyak 2 sendok. Itu pun sendok teh kan. Tapi pengaruhnya 1 panci. Ya. Ternyata untuk selamatkan bangsa Indonesia atau selamatkan kota Surabaya diperlukan orang benar. Mungkin kita ini lah. Jemaat GBT Makassar 500 orang. 600 orang. Ini bisa selamatkan Indonesia. Kalau kita mau jadi orang yang benar, kita ditempatkan di mana? Mungkin dalam kesesakan, Tuhan sedang mau pakai kita. Ayo menunggu kuasa Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita. Oh kita hajar ya, kita balas, kita hancurkan bos kita, orang yang tipu kita mungkin. Atau kita sudah nyerah sama keluarga kita. Jangan. Tuhan mau pakai kita dalam kesesakan. Tuhan nyatakan kemuliaannya. Mungkin kita kesesakan ekonomi juga di rumah. Ayo tetap andalkan Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan. Memang waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi kita percaya. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Ya, mungkin kita di tempat. Ingat tadi ya Bapak Ibu, saya awal kasih contoh. Sedang ujian. Kita ini bahan yang mulia atau ternyata cuma jerami. Kita ini batu yang kuat, yang membangun fondasi, apa kita cuma pasir? Diuji. Ayo tetap menunggu, tetaplah di tempatmu. Nantikanlah Tuhan, nyatakan kuasanya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan dalam kesesakan? Yang pertama, tetaplah memiliki harapan. Karena harapan kepada Tuhan itu saw yang kuat bagi jiwa. Kita nggak lembong, kita nggak terombang-ambing. Kita ikut pengajaran sini, ikut pengajaran sana, kita lama-lama tinggalkan Tuhan. Jangan. Pengharapan itu saw yang kuat, jangkar yang kuat. Yang kuat dan aman bagi jiwa. Ya, andalkan Tuhan, banyak dengar firman. Jangan kehilangan harapan. Yang kedua, tetaplah di tempat kita. Sabarlah dalam kesesakan, tetaplah di situ. Nantikanlah Tuhan. Kalau kita doa, kita nantikan Tuhan, kita dapat kekuatan yang baru. Ya, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bertekunlah dalam doa. Ya, bertekunlah dalam doa. Dalam bahasa Yunani kata bertekun ini menggunakan kata proskateros. Boleh catat ya. Proskateros. Artinya bertahan di dalam doa. Oh ternyata doa itu perlu kekuatan loh Bapak Ibu Saudara. Kata ini bertahan di dalam doa. Berarti banyak dorongan membuat kita keluar daripada doa. Bertahan di dalam doa. Yang kedua proskateros artinya menyibukkan diri dengan doa. Ya.
Kalau kita dalam kesesakan, apa yang harus saya lakukan, Pak? Satu, memiliki harapan. Kapan? Waktu kita dengar firman. Yang kedua, tetap di tempat kita, nantikanlah kuasa Tuhan. Jangan pakai cara-cara yang lain. Yang ketiga, ayo sibukkan diri kita dengan berdoa. Banyak orang semakin besar masalahnya, semakin gak bisa doa. Karena itu ini ditulis di sini, ayo bertahan. Masuk kamar doa, masuk hadirat Tuhan. Ayo kita berdoa. Ya. Dan yang ketiga, proskateros, artinya menghabiskan banyak waktu untuk berdoa. Menghabiskan banyak waktu. Apa yang kita habiskan banyak waktu hari ini? Mungkin sosmed kita menghabiskan banyak waktu, sehingga screen time kita banyak sekali di HP. Coba kita kurangi dikit-dikit, Pak. Kita kasih ke doa. Ya, kita kasih ke doa. Ingat pepatah yang jelas oleh salah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan harap, saya gak doa atau saya dapat berkat banyak. Gak bisa. Ini hukumnya. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Mungkin Tuhan buat kita dalam kesesakan, soalnya Tuhan kangen. Anakku ini kalau dalam kesesakan aja datang. Ya tak kasih kesesakan supaya pulang. Bapak Ibu Saudara, sebagian orang tua, mungkin anak Bapak Ibu Saudara gak pernah datang ke rumah, kecuali sesuatu yang mendadak. Di Amerika satu kali, Bapak Ibu Saudara, ada seorang kakek, demi mengumpulkan anaknya, dia kirim surat bahwa dia mati, supaya pulang semua, kumpul makan bareng. Ya. Mungkin Tuhan kangen sama kita terlalu sibuk. Jangan-jangan kesesakan itu Tuhan kasih supaya kita ingat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah lupa sama Tuhan. Kita sibuk dengan urusan kita. Hari ini ayo pulang, nak. Tuhan sedang membuka tangan menunggu kita. Ayo kita bertahan dalam doa. Menyibukkan diri dengan doa. Menghabiskan waktu kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik. Saya mau kasih contoh adalah Sungai Yabok. Ya, boleh tampilkan Sungai Yabok. Sungai apa ini, Pak? Ketika Yakub itu harus pulang, dia harus ketemu Esau. Dia dalam kesesakan. Dia takut dirinya dan anak-anaknya, istrinya dibunuh. Karena Esau itu dendam, kan? Dia stres. Dia dalam kesesakan. Maka dia kasihkan anaknya, istrinya istirahat. Lalu dia pergi ke Sungai Yabok. Seorang diri. Bapak Ibu Saudara, kata Yabok ini artinya emptying atau mengosongkan. Yabok. Dia pergi ke Sungai Yabok. Dia kosongkan dirinya. Maksudnya apa? Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Kita baca ya, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar sama-sama dari Yakub. Ternyata doa itu harus bertahan. Dia harus bergelut, bergulat, supaya hidupnya diberkati. Yakub diubah namanya jadi Israel. Ya. Dari penipu, Yakub itu penipu, ya, tetapi jadi Israel, pemenang, pangeran Allah. Ya. Diubah nasibnya karena dia berdoa. Kita baca ya, Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. Dikatakan di sana, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ini sendiri, Bapak Ibu Saudara. Doa itu ingat ya, doa itu cuma Isa sendiri, pribadi. Ya. Mungkin kita dalam kesesakan. Mungkin kita terlalu sering berkumpul banyak orang. Tuhan minta jam-jam doa kita. Seorang diri, Yakub. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi,
karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27 bertanyalah orang itu kepadamu, siapakah namamu? Saudnya Yakub. 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya. 29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi Saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ya. 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi Yakub ini tahu itu Allah. Dia berdoa seorang diri seperti sedang bergulat. Dia harus bertahan di dalam doa. Hari ini kita mungkin waktu doa itu beratnya itu seperti akan bergulat gitu ya. Pak, mesti seorang diri nih. Ya. Kita ngelawan ngantuk kita. Kita ngelawan kedagingan kita. Kita ngelawan kesibukan kita. Saat Yakub bertahan, disitulah berkat Tuhan ada buat dia. Hari ini kita harus bertahan dalam doa. Ingat Pak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, 3 muridnya diajak, 3 muridnya ngapain? Tidur. Mereka tidak bertahan di dalam doa. Ternyata doa itu kelihatannya bunyinya sederhana. Tapi kita harus bertahan di dalamnya dengan segenap kekuatan kita. Terlalu banyak hal yang membuat kita bisa lupa doa, ngantuk ya. Ada satu kali teman saya lagi doa semalam suntuk, wah kita nyanyi, lalu nyembah Tuhan, udah mulai jam 1-an. Teman sebelah saya ngorok, gitu kan. Saya senggol, bro, jangan tidur aja doa. Aku lagi istirahat di pangkuan Bapak ini. Istirahat di pangkuan Bapak. Bapak sering kali waktu kita sedang enggak doa, kita enggak bisa tidur, begadang. Tapi begitu diajak doa, langsung bisa tidur. Dengar live ini langsung tidur. Oh ini hadirat Tuhan mau yang membuat tenang. Oh bukan Bapak Saudara ya. Ini kita harus bangun. Bertahanlah di dalam doa. Berarti doa ini sesuatu yang enggak sederhana loh Bapak Saudara. Kita harus bertahan di dalamnya. Ini segenap kekuatan. Yakub harus segenap kekuatan sampai dia cedera. Mungkin kita harus mengorbankan sesuatu untuk berdoa. Tapi Tuhan cari. Tuhan cari orang yang mau berdoa. Ketika Yakub selesai, ia diberkati. Diubahkan nasibnya. Dari penipu bapaknya. Ya, untuk dapat berkat kesulungan. Dari nama yang dari awal disebut penipu ini. Mungkin kita merasa, aduh nasibku ini kok kayak gini ya. Nasibku ini kerjaanku cuma bisa nipu orang. Nasibku kok kayak gini. Engkau harus bertahan di dalam doa. Diubah Yakub namanya jadi Israel. Karena engkau lawan Allah. Engkau lawan manusia. Engkau menang. Saya berdoa. Kata-kata yang sama ada buat kita. Karena kita bertahan dalam doa. Kita lawan siapapun. Manusia, masalah. Kita menang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, ingat murid-murid itu tidur. Ataupun gak fokus. Bapak Ibu Saudara ingat ketika firman itu ditabur ya. Benih itu ditabur, ditanam bersemak. Semak duri. Semak duri ini bicara kekhawatiran dunia. Dijelaskan sama Tuhan Yesus. Dan tipu daya kekayaan. Mungkin hari ini kita gak bisa berdoa karena kita khawatir. Aduh ya apa ya besokku, hari esokku. Karena itu firman Tuhan juga berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat. Jadi hari ini saya mau bukakan sesuatu. Doa itu bukan simple things ya. Bukan sesuatu yang sederhana, yang gampang. Oh enggak. Bayangkan
perintahnya itu kuasai diri. Ayo kuasai diri kita. Tenang, duduk, masuk kamar sendiri, doa. Ini nggak sederhana, tapi harus kita lakukan. Inilah kunci kemenangan kita. Ketika kita punya harapan dalam Tuhan, ketika kita menunggu waktunya Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita mau bertahan di dalam doa, bertahan di dalam hadirat Allah. Gak mudah, tapi Tuhan cari orang yang mau. Semoga itu kita bayar harga, Bapak Ibu. Masuk jam-jam doa lagi. Yakub sengaja datang ke Yabok, emptying, mengosongkan pikirannya yang gak penting. Masalahnya ditaruh dulu, keluarganya diistirahatkan dulu. Ya, mungkin kita nggak bisa doa karena mikirin keluarga, anak kita keliling di sekitar kita, gitu ya. Konsentrasi kita buyar. Emptying, taruh dulu. Ayo kita doa. Ayo kita cari Tuhan. Ayo kita cari perkenanannya. Ya. Jangan terlelap rohani kita. Ayo bangun rohaninya. Mungkin kita merasa doa itu hal sederhana. Ini kita tertipu ya. Hal sederhana yang fungsinya nggak ada apa-apanya. Wah, ini ketipu iblis mentah-mentah. Ternyata doa itu bukan hal sederhana. Dan dampaknya luar biasa. Karena itu iblis suka nipu kita. Doa ya. Doa ya gitu-gitu aja lah ya. Basics ya. Wah, kita kadang itu perlu pengajaran yang tinggi. Jangan lupa Bapak Ibu, fondasi itu paling penting dalam sebuah bangunan. Hal sederhana yang basic ini loh yang paling penting sebenarnya. Doa. Coba saya mau tanya Pak Saudara, jam doa kita gimana? Waduh Pak, sudah lupa ya, Pak. Jarang berdoa. Saya doa 5 kali Pak. Bangun tidur, makan 3 kali, mau tidur. Kadang-kadang kalau ngantuk lali, atau makanannya enak lupa, langsung dimakan. Ya. Ayo kembali ke dalam doa. Ternyata letak kekuatan Yakub ketemu Esau itu di Yabok. Bukan karena cuma persembahannya dia, bukan cuma strateginya, tapi kekuatannya itu di Yabok. Mengosongkan diri, fokus sama Tuhan, doa. Kekuatan kita bukan di kemampuan kita berpikir. Bagus kalau pintar ya, bagus kalau kerja keras, tapi kita harus berdoa. Ternyata kunci kemenangan kita di sini. Ya, ayo bangun, bertekunlah dalam doa, habiskan banyak waktu dengan berdoa. Sebenarnya dengan waktu ini kita tahu siapa andalan kita. Kalau kita suka telepon teman kita, cari pertolongan di teman kita, jangan-jangan andalan kita itu teman kita. Kalau kita suka merenung, rasanya kok nggak sanggup, jangan-jangan andalan kita itu diri kita sendiri. Tapi kalau kita suka berdoa, kita tahu andalan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus yang maha kuasa, yang sanggup menolong kita. Kuasanya gak terbatas bagi kita semua. Mari pemain musik maju ke depan. Kita mau masuk hadirat Allah. Ayo kembali bertekun dalam doa. Doa bukan hal yang begitu sederhana sampai kita lupa. Oh salah. Doa ini harus kita pertahankan. Dan dampaknya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan bersama-sama, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, sandaran kami Tuhan, bukan kekuatan kami, namun hanya pribadi-Mu. Mari katakan satu-satunya, satu-satunya